Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raisa Agdesika dengan NIM H.20101111. Saya mahasiswi PGSD semester 2 Universitas Juanda Bogor. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai pembelajaran online selama masa pandemi COVID-19 ini. Seperti yang sudah kita semua ketahui, COVID-19 ini sudah berlangsung kurang lebih 1 tahun di negara kita, di mana sangat mempengaruhi bagi kehidupan kita semua. Banyak pegawai yang dirumahkan, bahkan di PHK. Selain itu juga dari segi ekonominya juga menurun. Pelayanan publik juga tidak melayani secara langsung. Dan pandemi COVID-19 ini sangat berpengaruh bagi pendidikan di negara kita, di mana banyak calon generasi penerus bangsa di situ. Maka dari itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan pembelajarannya diganti menjadi school for home atau sekolah dari rumah, yang biasa kita sebut pembelajaran daring dalam jaringan. Pembelajaran ini dilaksanakan baik dari tingkat PAUD, SD, SMP, bahkan SMA, serta perguruan tinggi. Dari pembelajaran daring ini banyak sekali yang mengeluh dari segi guru, siswa, bahkan orang tua. Guru mengeluh karena pembelajarannya tidak seefektif pembelajaran tatap muka, karena materi yang disampaikan bahkan sampai tidak tuntas, terkendala oleh jaringan, waktu, teknologi, dan lain sebagainya. Bahkan ada guru yang kurang mengerti tentang teknologi. Mereka kebingungan untuk mengajar. Ada juga guru yang sedang melaksanakan metode ceramah melalui salah satu aplikasi virtual seperti Google Meeting, Zoom, dan lain sebagainya. Salah satu guru itu menggunakan Zoom Meeting. Tapi ketika jaringannya terputus, pembelajarannya juga tidak tersampaikan secara tuntas. Banyak siswa yang mengeluh tidak mengerti. Tapi mau bagaimana lagi, pandemi COVID-19 ini tidak bisa membuat kita belajar tatap muka secara langsung. Siswa juga mengeluh dengan pembelajaran daring ini. Kebanyakan siswa awalnya mereka senang karena berada di rumah, dianggap libur. Ternyata lama-lama siswa terasa bahwa pembelajaran daring ini sangat membosankan. Mereka jenuh, tidak bertemu dengan teman di sekolah, tidak bisa jajan ke kantin. Banyak sekali siswa yang mengeluh ingin masuk dan belajar seperti biasa di sekolah. Karena di rumah banyak sekali terkendala. Kekurangan kuota, tidak ada jaringan, handphonenya lowbat, rusak, tidak ada handphone, tidak ada laptop. Ini menjadi masalah bagi kita semua. Karena dengan penghasilan orang tua yang berkurang, orang tua harus membelikan kuota anaknya yang lebih. Pemerintah memang memberi kuota gratis kepada siswa-siswa yang ada di Indonesia ini. Tapi sebenarnya kuota itu tidak secara merata. Banyak sekali orang yang tidak mendapatkan atau siswa yang tidak mendapatkan kuota tersebut. Ini harus menjadi perhatian bagi pemerintah juga. Dan selain itu juga orang tua banyak sekali mengeluh tentang hal ini. Mereka harus memberikan kuota yang lebih tadi, dan untuk anak di tingkat rendah atau di sekolah dasar tingkat rendah seperti kelas 1, kelas 2, kelas 3, orang tua harus lebih memperhatikan belajar anaknya, karena di umur anak kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu masih perlu bimbingan oleh gurunya atau oleh orang tua. Anak di umur itu masih perlu dibimbing karena dia tidak tahu apa-apa. Dia tidak mengerti hal yang baik dan buruk. Dia tidak mengerti ini tuh untuk apa sih bu, ini tuh untuk apa bu, karena anak di umur segitu tuh masih
banyak bertanya kepada orang yang lebih dewasa atau pendampingnya. Di masa pandemi COVID-19 ini, anak kelas tingkat rendah banyak sekali yang tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, bahkan mereka menjadi malas. Mereka bermain, mereka berpikir bahwa sekolah itu ya hanya di sekolah, ya di rumah nggak sekolah. Mereka nggak ngerti, belum mengerti. Maka dari itu banyak orang tua yang mengeluh kesulitan mengajarkan anaknya di rumah. Ini juga harus menjadi perhatian bagi kita semua. Pandemi COVID-19 ini banyak sekali merubah kehidupan kita, yang dimana interaksi sosial anak juga berkurang. Anak tidak bisa mempelajari bahwa karakter temannya itu seperti ini. Pendidikan memang menjadi pusat perhatian. Maka dari itu, saya berharap pandemi COVID-19 ini segera selesai. Saya prihatin melihat siswa yang mengeluh, melihat siswa yang rindu belajar di sekolah, melihat semuanya. Bahkan beberapa siswa ada yang depresi karena pembelajaran daring ini. Mereka takut nilai mereka jelek. Mereka juga tidak mendapatkan ilmu, tidak mendapatkan ilmu yang benar-benar mereka pahami. Beda dengan pembelajaran tatap muka di sekolah, yang mereka tidak paham, mereka bisa langsung bertanya kepada gurunya. Mereka punya banyak waktu sharing dengan gurunya. Beda dengan pandemi COVID-19 ini, terbatas oleh waktu, terbatas oleh jaringan, terbatas oleh kuota. Interaksi pun jadi kurang. Saya takut dengan adanya pandemi COVID-19 yang lama ini, banyak siswa yang berubah menjadi pendiam, berubah menjadi malu-malu. Maaf apabila ada kesalahan, karena saya masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.